Mie yang satu ini memang bukan sembarang mie. Ya, alih-alih melihat proses memasak mie keriting seperti biasa, pengunjung bisa menikmati sajian segar mie yang langsung dibuat secara khusus ketika pesanan tiba. Inilah lamian alias mie tarik khas negeri tirai bambu. Langsung dibuat dari tangan terampil juru masak, kita bisa menikmati sensasi melihat proses pembuatan mie sekaligus menikmati sajian kuah gurih pedas dari lamian. Yang menarik, sajian ini ternyata menjadi salah satu identitas kehalalan dari sebuah restoran Cina. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Ya kayak mie pada umumnya, tapi mungkin kalau ramen itu ada rasa-rasa tekstur lebih bisa ditarik yang gitu kan, yang kenyal gitu. Terus teksturnya beda, nggak kayak mie karet, kayak lebih lurus sama kepisah gitu. Rasanya juga enak, gurih. Terus kayak kalau makan di sini tuh aku bisa ngelihat kayak proses pembuatannya kayak gimana. Secara harfiah, la sendiri berarti menarik atau meregangkan. Sementara mian adalah mie dalam bahasa Cina. Metode unik membuat lamian sendiri tercatat dalam catatan Song Shu, seorang gastronom Tiongkok pada era dinasti Ming abad ke-16. Meski disebut ada beberapa gaya menarik adonan, tetapi semua berujung pada konsep yang sama. Yakni adonan berulang kali ditarik untuk kemudian dilipat kembali untuk menyejajarkan gluten pada tepung dan menghangatkan adonan agar bisa lebih diregangkan. Proses meluruskan gluten inilah yang juga berguna untuk menghasilkan mie yang kenyal dan juga elastis. Bagian ujung adonan awal biasanya tidak pernah digunakan karena glutennya tidak serupa dengan bagian tengah yang sudah ditarik. Adonan kemudian ditarik hingga kira-kira sepanjang rentang lengan. Juru masak kemudian membuat lingkaran dengan adonan, menyatukan kedua ujung menjadi satu gumpalan, dan memasukkan jari-jarinya ke dalam lingkaran agar untayan tersebut tidak menempel satu sama lain. Hal inilah yang membuat adonan semakin panjang, sekaligus mengurangi ketebalannya. Proses ini dilakukan berulang kali sampai didapatkan ketebalan yang diinginkan. Permainan tangan itu kan harus diimbangin gitu kan ya, jadi nggak sembarangan tarik gitu loh. Kalau sembarangan tarik itu nggak akan jadi mie-nya. Ya, bisa dibayangkan kan ya, itu mie-nya bisa ditarik dari tepung yang di adonannya kayak gitu ya. Ditarik sampai bisa panjang dan teksturnya tuh jadi lembut dan mie-nya jadi kecil. Berbeda dengan mie kebanyakan, bahan dasar mie lamian hanya terdiri dari tepung dan air saja tanpa menggunakan telur. Hal ini ternyata dipengaruhi dari daerah asalnya, yakni Lanzhou di barat laut Tiongkok. Lamian telah menjadi makanan pokok selama berabad-abad di kawasan yang cenderung menyajikan beragam makanan sederhana yang murah. Karena itulah, meski kini kita banyak mengenal berbagai variasi topping lamian, menu yang satu ini sebenarnya biasa disajikan dengan cara yang sederhana. Mie cukup direbus selama 30 detik untuk kemudian disiram kuah kaldu sapi dan biasa disebut tanmian atau sup mie. Salah satu ciri khas sup mie ini adalah kuah yang bening, tidak memakai kecap, sehingga rasa yang dihasilkan sangat segar dan cenderung ringan. Campuran rempah dari adas, bawang, kayu manis, jahe, jinten, Sichuan pepper alias merica Sichuan, sampai kapulaga hitam juga dipakai untuk menguatkan rasa dan aroma dari hidangan ini. Itu ada sopnya, ada sop yang pakai tulang sapi sama daging sapi direbus. Rebusnya 8 jam, 10 jam udah oke. Pakai yang bumbu yang lain di kuah sop itu. Makanannya ada yang pedas, ada yang asam, ya ada yang wangi, itu ya beda-beda ya. Untuk variasinya, lamian biasa digoreng dan disajikan bersama saus atau biasa disebut sebagai chow-mian. Selain lamian, adonan yang sama juga dipakai untuk membuat slice noodle atau mie serut. Berbeda dengan lamian yang ditarik, mie serut sendiri justru membutuhkan adonan padat. Adonan dilipat dan digulung, kemudian diberikan tambahan minyak untuk meningkatkan elastisitas sekaligus kekenyalan. Setelah
Setelah didiamkan, potongan adonan tersebut kemudian diiris dengan gerakan cepat dan langsung dimasukkan ke dalam air mendidih. Teksturnya pipih dan sedikit menyerupai dengan pitiau. Berbeda dengan mie lain yang mungkin proses pembuatan sudah melewati hitungan hari, lamian dan mie serut memang selalu dibuat hanya ketika ada pesanan. Yang unik, pelengkap dari lamian ataupun mie serut pun berbeda dengan mie Tiongkok yang lain. Bahkan jika merujuk bakmi ala Cina yang memakai daging babi, lamian justru identik dengan sapi ataupun kambing yang disembelih dengan cara halal. Wajar saja, hidangan ini rupanya sangat erat hubungannya dengan etnis Hui, salah satu komunitas muslim terbesar di Tiongkok. Bahkan lamian seringkali menjadi identitas utama dari restoran halal yang ada di Cina. Kota Lanzhou yang berada di Provinsi Gansu merupakan salah satu titik paling penting sekaligus terminal pemberhentian para pedagang di jalur sutra. Jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah dengan Asia inilah yang membuat Lanzhou menjadi salah satu pusat muslim di Cina dengan segala macam pengaruh dari Timur Tengah, termasuk pengaruh dalam khasanah kuliner. Itu masakan Chinese foodnya beda. Ya, masakan Sichuan, Beijing, Shanghai, Guangdong beda-beda semua. Itu masakannya Chinese Muslim food. Masakan Chinese foodnya tadinya Arab sama China dicampur-campur itu. Ya, sekarangnya cumanya akunya menunya ada banyak. Ya, cumanya pakai daging semuanya halal itu. Pakai daging sapi, daging kambing, ayam, yang itu. Ya, sama seafood. Seiring perkembangan zaman, lamian pun dikenal di seluruh penjuru bumi dan dikemas dalam berbagai rupa sesuai dengan tradisi negara masing-masing. Lamian bahkan disebut-sebut sebagai leluhur dari mie ramen kebanggaan Jepang dan juga ramyeon yang tersohor dari Korea. Di Nusantara sendiri tidak ada catatan khusus sejak kapan lamian mulai mendapatkan popularitas. Pasalnya, jika ditilik dari berbagai literatur, mie pertama kali masuk ke tanah air berawal pada abad ke-18 ketika Belanda membawa imigran dari etnis Hokkien yang sebagian besar bukan berasal dari kalangan Muslim Cina. Tetapi layaknya citra lamian di negara asalnya, sajian ini juga menjadi salah satu identitas restoran halal di tanah air. Bahkan seringkali rumah makan yang mengusung lamian sebagai menu utama memajang ornamen khas muslim di seluruh ruangan. Di sini kita selain ditunjukkan dengan tempatnya ya, yang kita itu menunjukkan bahwa pemiliknya itu seorang muslim, kita juga nunjukin kalau kita di sini ada kaligrafi Arab ya gitu, biar mereka tuh tahu kalau ini tuh restoran muslim yang masakannya tuh halal, dan kita juga menyediakan musola biar kalau pengunjung orang muslim mau sholat juga ada tempatnya. Tak bisa dipungkiri, selain rasanya yang nikmat, proses membuat mie tarik memang sangat menarik untuk dilihat. Keterampilan juru masak membentuk adonan tebal menjadi rangkaian mie tanpa putus memang punya pesona tersendiri. Untuk Anda yang datang dalam kondisi sangat lapar pun tak perlu khawatir. Pasalnya dengan keterampilan yang mumpuni, membuat mie lamian sendiri hanya membutuhkan beberapa menit saja.